nikel oversupply, Pak, LFP produk Cina, terserah yang mana aja. Tesla bergerak ke apa namanya bahan-bahan yang ya lebih ke LFP gitu ya. Mungkin dari Pak Agus dulu kali ya. Benar ya maksud saya. Dari Pak Agus dulu. Gimana nih Pak Agus menanggapi beberapa tadi statement-statement yang lumayan bisa dikritisi atau mungkin dibenarkan gitu, atau seperti apa Pak Agus? Ya, saya mencatat beberapa hal ya. Pertama, LFP itu bukan racikan baru. Oke. Ya, jadi itu sudah berkembang lama ya. Jadi seiring dengan munculnya nikel dan sebagainya, itu memang mereka bersaing. Ya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kemudian saya melihat di Tiongkok sendiri tidak seluruhnya LFP, ya kan? LFP itu punya kelebihan, dia lebih murah, ya, karena density daripada energinya itu lebih rendah, sedangkan nikel itu lebih tinggi. Ya, itu yang sehingga harganya menjadi lebih tinggi, sehingga yang low end biasanya pakai LFP, nah yang high end pakai nikel. Gitu. Di Cina sendiri yang pakai nikel, saya tanya kepada teman-teman di sana, ya, yang produsen baterai, 30% pakai NCM. 70% pakai LFP. Memang mereka kenapa banyak LFP, karena dia nggak punya nikel, gitu. Punya lithium, ferro lebih mudah, gitu. Tapi density-nya lebih lebih rendah. Jadi jarak tempuhnya lebih pendek. Bedanya antara LFP dan juga ini dari saya, NCA ya. Jadi kita bisa melihat ya, kalau LFP itu yang merah tuh. Kalau yang NCA atau NCM itu lebih tinggi yang hijau. Jadi secara skala 4, yang LFP itu cuma 2. Sehingga dia tidak mampu menyimpan energi lebih banyak daripada NCM. Itu yang menyebabkan harganya lebih murah. Sebabnya itu. Tapi kalau tergantung pilihan yang mau menggunakan NCA atau LFP itu tergantung apa? Tergantung ketersediaan? Tergantung OEM. Iya, Tesla mau pakai itu silakan. Tapi Tesla itu kan dulu pernah mau pakai solid state, ribut solid state, tiba-tiba LFP. Jadi memang kalau saya lihat lebih sekedar pada gimmick marketing juga sih. Jadi kita kok jadi ribut seperti ini gitu. Mengenai pasar ya, khususnya pasar mobil listrik di Indonesia saat ini seperti apa nih sesungguhnya positioningnya? Karena kan kalau tadi dibilang, tadi kita udah sama-sama jelas ya, lumayan tercerahkan ya kalau seandainya harga nikelnya turun, kemudian malah justru jauh lebih kompetitif. Dan pasar ternyata di luar juga banyak yang menyatakan minat juga ternyata terhadap nikel. Artinya tidak serta-merta turun begitu ya minat terhadap nikelnya gitu. Nah, positioningnya sendiri untuk pasar mobil listrik di Indonesia. Kan banyak juga kendaraan listrik yang juga menggunakan tadi ya, kembali lagi lithium ferrofosfat atau mungkin juga nikel, kobalt mangan atau NCM ya, dan NCA. Nah, ini seperti apa nih? Begini, jadi saya ingin juga nambahkan dari Pak Seto tadi. Memang harga komoditi ya begitu. Ya, naik turun. Ya, jadi tidak bisa kita lihat bahwa melihat satu waktu tertentu. Saya pernah berpengalaman dengan aluminium misalnya, pernah 2.200 turun sampai 1.600. Tapi dia naik lagi gitu ya. Nah, jadi kalau nikel saya sangat melihat bahwa forecast yang akan ada itu bahwa sekitar tahun 2040 gitu ya, sekitar 50% daripada mobil dunia itu akan ke EV. Ya. EV ya, ada BEV dan sebagainya ya. Sehingga apa yang terjadi di tahun 2023 itu hanya sekelumit kecil sebelum menunjuk ke yang lebih besar. Itu adalah naik turun. Jadi saya melihat bahwa itu akan terjadi dan bukan sesuatu masalah bagi nikel. Ya. Jadi naik turun itu adalah karakter daripada komoditas. Nah, di Indonesia sampai sekarang kan saya kira Pak Luhut ya, kantornya Pak Luhut itu sudah mendorong sekali bagaimana supaya mobil listrik itu berkembang. Itu sudah kita sejak 2019. Tapi memang dari nol naik ke sekitar sekarang ya. Saya lihat berapa sekarang, roda 4 itu sekitar roda 4 sekitar 20 ribuan unit ya. Oh, oke. Ya. Jadi dari nggak ada sekali jadi sudah ada.
Nah kalau dilihat secara persentase tinggi sekali. Nah tetapi bagi industri baterai angka ini terlalu kecil. Memang kita harus melihat bahwa industri baterai itu adalah industri berskala internasional. Jadi pasar dalam negeri itu kita dorong tidak mampu akan menarik semuanya industri nikel kita. Tetapi itu merupakan bagian daripada industri nikel, demand untuk industri nikel. Industri nikel itu demandnya adalah dunia, ya dunia gitu. Nah tapi di mana dunia artinya adalah domestik sendiri pun juga ada needs-nya itu kan, persentase terhadap kebutuhan global secara keseluruhan. Tapi itu bagus untuk awal sehingga juga saya kira ini akan mendorong melihat orang bahwa Indonesia juga bergerak ke arah sana gitu ya. Peningkatannya luar biasa. Jadi saya lihat bahwa permainan ini adalah sudah permainan yang sangat besar, skala besar ya. Oleh karena itu kita harus mendorong di dalam negeri dan ekspor ya. Nah, satu lagi jangan hanya nikel, harus sampai hilir. Jadi industrinya itu kalau misalnya tidak bisa sampai dengan packing, paling tidak sebagai prekursor lah di ekspornya. Ini kuncinya sehingga value added-nya itu tidak hanya nikelnya naik turun. Ya nikel bisa naik turun tapi prekursor nggak akan mungkin naik turun. Tidak ada produk industri yang harganya seperti komoditas. Karena mereka memang karakter reaksi dari industri itu ya mereka akan sangat sensitif terhadap itu dan mampu untuk mengendalikan itu karena penglihatan daripada bisnis itu adalah jangka panjang. Jadi kita lihatnya jangan hanya 2022, 2023, tapi lihat 2040. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya kita gigit jari. Ya.